Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmil Izahir dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang, BP 19. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang narasumber saya yang merupakan seorang penyiar dan seorang YouTuber. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, yang mana narasumber kita ini adalah seorang penyiar radio dari salah satu organisasi yang ada di Universitas Negeri Padang. Selamat malam Bang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudari Mila. Bagaimana kabarnya Bang Reza? Sehat? Ya, alhamdulillah baik. Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar Mila juga baik Bang. Nah sekarang kan kita lagi kuliah online karena ada virus COVID-19 di negara kita. Nah selama libur ini atau kuliah online di rumah ini, apa aja sih yang Abang lakuin gitu untuk mengisi waktu luang? Yang abang lakukan ketika ada musibah yang melanda dunia COVID-19. Yang dilakukan itu kegiatan sehari-hari ya, tentunya perbanyak olahraga, menjaga kesehatan dan ion tubuh kita jangan sampai jatuh. Nah, terus namanya ini musibah, mau nggak mau kita harus saling menjaga, saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar bisa kita putuskan rantai penyebab virus tersebut. Dan juga hal-hal untuk tidak membosankan itu harus berkarya. Salah satunya kita bisa berkarya dengan nge-YouTube, terus juga belajar-belajar vocab, belajar hal-hal yang positif. Sehingga liburan kita itu emang bermakna banget dan membuat kita nggak bosan ya. Terus juga kurang-kurangi makan. Nanti kegendutan. Dan berharapnya sih dari dosen ataupun yang lainnya, kalau seumpamanya kita ada daring ataupun kuliah online itu tolong tugasnya dipersedikitkan lagi, didikitkan atau dibelikan paket, kan kita bayar SPP. Jadi namanya kan perekonomian kita sekarang jadi lumpuh dari dolar kita yang 13.000 naik menjadi 17.000. Jadi ya seketika kita itu ya turun lah. Kalau seumpamanya kita beli dengan uang, sedangkan uang yang nggak ada, kota itu kan pakai uang kita belinya. Uangnya nggak ada, terus gimana kita mau ngerjain tugas? Kalau kita nggak ngerjain tugas, kita gagal. Absen kita nggak dicatat. Nah, jadi mungkin itu sarannya ke depan buat dosen-dosen yang mau ngasih tugas, kasihlah tugasnya yang sedikit dan tidak meribetkan mahasiswa karena kita di sini saling menjaga dan kadang yang membuat ion tubuh kita itu turun karena tugas-tugas yang terlalu banyak gitu Mila. Nah, setuju banget Bang. Salah satunya tadi tugas yang diberi dosen. Itu benar banget eh, karena kita libur ini justru kita harus memperkuat imun kita. Nah, gara-gara tugas yang dikasih dosen pun itu bisa mempengaruhi sistem imun kita. Nah, itu benar banget. Nah, tadi Abang juga sebutin kalau di rumah itu kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya melakukan kegiatan hobi kita kan tadi, nge-YouTube atau belajar vocab kayak gitu, menambah-nambah kosakata. Nah, Abang kan seorang penyiar radio ya, YouTuber juga. Di rumah sekarang ini apakah Abang ada melakukan yang namanya menyiar radio lewat aplikasi atau membuat video untuk YouTube sejauh ini? Iya benar banget. Kalau seumpamanya untuk berkarya, tentunya kita sebagai anak komunikasi bakal selalu menghibur teman-teman kita yang lagi dalam kesuntukannya. Kalau untuk Reza pribadi, kalau seumpamanya di dalam waktu kegelapan, kalau kita nggak melakukan hal yang positif ataupun tidak berkarya, itu namanya bukan mahasiswa.
Karena mahasiswa itu dituntut dengan berkarya dan sebagai jembatannya masyarakat. Jadi ketika pemerintah itu lagi pusing dan masyarakat pusing, kita adalah jembatannya. Di situ peran penting kita sebagai mahasiswa memberi karya-karya terindah untuk menghibur pemerintah dan masyarakat. Karena di sini konteksnya pemerintah dan masyarakat itu sedang pusing, tidak tahu gimana cara memutuskan rantainya, sedangkan banyak beberapa dari masyarakat kita kurang peduli akan musibah yang melanda dunia COVID-19 ini. Nah, kalau untuk Reza pribadi itu berkaryanya melalui YouTube, ya, seperti memberi tutorial-tutorial kreatif yang bisa dikerjakan di rumah, memberikan album-album hal-hal yang positif dan bermanfaat buat orang-orang yang ada di rumah, sehingga mereka di rumah itu tidak mono, nggak bosanin kayak gitu. Jadi ada yang mau dikerjain, jadi nggak tidur makan. Sedangkan di sini kita di era digital juga, di era 4.0, kita diperlukan banget mahasiswa-mahasiswi yang kreatif, inovatif dan berkarya. Gitu Mila. Benar banget Bang. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tentunya kita harus berkreativitas tanpa batas. Nah, sekarang Mila pengen bertanya nih. Em, Sebagai seorang YouTuber nih, em, awal mula jadi YouTuber tuh pasti nggak mudah dong Bang. Pasti banyak rintangannya. Pasti banyak em, pemikiran kalau apakah video ini bakal diterima semua orang atau video ini akan bermanfaat. Tentu itu banyak yang harus kita pikirkan tentunya. Nah, jadi seorang YouTuber tentu juga harus punya keahlian atau apa namanya? Ya, keahlian lah pokoknya untuk public speaking. Nah, gimana sih cara Bang Yureza biar bisa meningkatkan public speaking dan memberikan manfaat di video-video YouTube, di video-video yang abang buat gitu. Nah, jadi gini, abang bergelut di dunia YouTube itu baru beberapa bulan. Kalau sama bulan depan itu udah 1 tahun. Nah, jadi emang banyak banget yang kita pelajari terlebih dahulu. Karena kita kan dari organisasi unit kegiatan komunikasi dan penyiaran kampus, di sana kita ada mentornya, di sana kita diajarin berbagai macam cara. Nah, jadi di situ mulai coba-coba awalnya sih. Tapi karena kita kecanduan untuk ngedit, kecanduan untuk selalu ngomong, tapi nggak tahu mau ngomong sama siapa dan di mana. Jadi karena ada menurut abang ya, karena menurut abang ada bakat di bidang itu, jadi bercoba untuk berkarya walaupun karyanya masih kecil, ibaratnya masih di ujung kuku Hatta Halilintar lah. Tapi di situ juga kita belajar bagaimana sih cara mengelola dan cara untuk berjuang, karena di sini kita pelajari YouTube itu adalah sesuatu karya kita yang bisa dinikmatin oleh orang banyak dan dapat menghasilkan uang untuk kita sendiri. Nah, kalau untuk abang pribadi itu latihannya seperti pertama kita nge-review gimana sih kegiatan kita sehari-hari. Misalnya dari pagi kita bangun jam sekian dan sholat zuhur jam sekian 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 sampai ke malam. Apa yang kita lakukan pada hari itu? Kita nge-review kegiatan kita dari awal. Itu terus kita ulangi sehingga midonisasi kita dapat terhilang dan kita belajar kata-kata baru di sana, dan sambil melihat berita terus baca-baca artikel kita coba untuk vocabnya kita cabut, kita ambil, ataupun kosakata yang bagus kita ambil, kita artikan dan kita cari apa itu eksistensi, apa itu seperti eksistensi itu apa artinya, terus kita cari yang lain dan sebagainya gitu. Sorry ya, ini karena rada-rada habis suaranya jadi agak sedikit ya agak sedikit kurang kuat suaranya. Gak apa-apa kok Bang. Iya sih benar banget. Kita emang memulai sesuatu tuh
dari nol. Nanti dari nol kita jadi ketagihan dan itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bener banget. Nah, oh iya, kan abang adalah salah seorang penyiar radio dan youtuber. Nah, di antara penyiar atau youtuber dua bidang ini, yang mana yang paling abang suka dan yang mana yang paling eh, banyak banget eh, tantangannya gitu? Kalau seumpamanya disuruh pilih, abang memilih kedua-duanya karena di sini kita sama-sama belajar tentang komunikasi. Di radio itu belajar dubbing, belajar ngomong, belajar ngebacot yang nggak ada arah, cuman sebatas materi. Sedangkan di YouTube, terus di radio itu nggak ada kamera, nggak ada orang, nggak ada yang ngeliatin kita, jadi kita pede ngebacot bacot banyak, ngebacot apa aja kita pede. Terus kalau di YouTube itu juga enaknya kita direkam, banyak yang lihat. Tapi kalau untuk abang pribadi, abang lebih sukanya ke YouTube karena di situ banyak tantangan. Ya kayak kreativitas kita emang biasa mulu, sampai kita tuh harus benar-benar berpikir gimana sih backdropnya yang bagus, gimana terus syutingan gambarnya yang bagus, gimana cara opening untuk penarik penonton itu gimana. Nah jadi di sini konteksnya itu emang YouTube itu emang sangat wow banget karena orang-orang yang kreatif yang bakal menang di sana, karena kan ribuan banyak orang di Indonesia yang ingin menjadi artis. Karena ingin jadi artis, ya dia nggak menjual karyanya, jadi mulai sedikit-sedikit ngeluh, nggak ada viewers, nggak subscribe menurun, upload udah tiap hari. Jadi ya itulah kesalahan yang sangat fatal. Kalau seumpamanya kita pengen berkarya, itu berkaryalah, tapi bukan cari sebuah eksistensi. Kita nggak nyari sebuah eksistensi kita, tapi cuman mau menjual ini karya gue, semoga karya gue bermanfaat untuk orang lain dan orang lain manfaatkan itu, kita dapat pahala. Imbalan kita cuman pahala. Nah untuk plusnya itu adalah bonusnya seperti uang dan lain-lain gitu. Tantangannya kalau di radio itu banyak juga, tapi kurang 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 gimana cara bilangnya ya, kayak kurang vokal. Ya kita ngebacot tapi ada arah, tapi bukan bukan sebenarnya radio itu mudah ya. Radio itu susah, kita harus ada suara perutnya, ada intonasinya, dan berbagai macam cara yang lainnya. Oh iya, keren-keren. Jadi abang lebih memilih YouTube dibanding menjadi penyiar karena nge-YouTube atau jadi YouTuber itu lebih banyak tantangannya. Oke, oke. Nah, terus Mel pengen nanya nih Bang. Kan nge-YouTube itu kita dituntut untuk kreativitas. Jadi kan lebih menantang. Nah, kalau di sisi penyiar, apa sih yang Abang rasain saat menyiar itu? Ada tantangannya nggak sih? Atau kita jadi lebih rileks? Yang mana sih yang membuat Abang antara YouTube dan nyiar itu yang buat kita tuh rileks gitu? Kalau untuk abang pribadi sih lebih nyamannya di nyiar, karena di nyiar itu kita emang bener-bener di dalam suatu studio itu cuman ada berdua antara penyiar satu dan penyiar dua. Kita adanya TikTok di sana, adanya bacot berdua di sana, membahas artikel yang emang lagi viral ataupun yang lagi hits. Kita bakal mendalami itu. Nah, kalau seumpamanya di YouTube itu emang kreativitas kita susah untuk cari bahan. Kalau nyiar itu kita emang udah ada bahan, tapi dengan cara penyampaian kita sendiri. Gimana sih para pendengar itu agar lebih care ataupun agar lebih semangat mendengarin apa yang kita bacotin, karena di sini kita menjual suara kayak gitu. Kalau di radio kita hanya menjual sebuah suara agar publik itu dapat menikmatin suara yang kita jual. Tapi kalau seumpamanya yang YouTube itu lebih ke, yang pertama itu lebih ke apa itu manfaat dari videonya, terus juga
gimana cara pembawaan kita, terus juga menjual semua seperti penampilan, seperti vokal, dan yang bermanfaatnya itu penting banget. Terus juga banyak banget di YouTube, karena kalau menurut abang ya, abang juga nggak tahu itu lah kalau rombongan Hatta Halilintar dan kawan-kawannya itu emang udah ada tim khusus, jadi mereka emang enak. Kalau seumpamanya kita yang pemula ataupun yang lagi mau belajar, itu emang dibutuhkan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Kita memikirkan kreativitas kita sendiri, memikirkan konten kita sendiri, memikirkan editing kita sendiri, terus ngupload sendiri, kota sendiri. Sedangkan uang kita emang naik turun ya kayak gitu. Tapi dibalik itu semua bakal ada nikmatnya gitu. Kalau radio sih menurut abang enaknya ketika kita ngebacot itu cuman ada ketika kita ngebacot dan TikTok itu cuman berdua, sedangkan di YouTube itu lebih ke bagian tubuh kita itu terlihat, bagian apa namanya, ke seluruh seluruh kita tuh kelihatan. Paling nggak wajah itu udah harus ada kalau nge-YouTube kayak gitu. Iya bener-bener, bener banget Bang. Karena jadi penyiar itu kita saat menyiar kita jadi lebih dekat dengan partner kita, terus kita juga bisa leluasa ngecurhatin isi hati kita sama pendengar itu keren banget sih. Terus juga YouTube juga nggak mudah juga, benar-benar kita apa konten yang kita bikin sendiri, eh, perlengkapannya kamera segala macam kita apain sendiri, itu emang tantangan banget sih. Terus Mila pengen nanya yang penyiar Bang, kalau kita mau menyiar itu ada nggak sih aturan-aturan yang harus kita pahami sebelum kita menyiar? Iya benar banget. Nah kalau untuk nyiar tentunya kita bakal banyak banget peraturan yang emang harus, yang berpatokannya untuk KPI, karena penyiaran sekarang udah mau masuk pantauan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Terus juga itu untuk nasionalnya. Terus untuk penyiaran di daerah ataupun di tempat stasiun-stasiun studio yang lain-lain itu tergantung dengan peraturan-peraturan dari tempat lembaga yang ada studio ataupun yang ada penyiaran radionya kayak gitu Mel. Kalau seumpamanya di tempat abang sendiri itu ada beberapa aturan yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Baiklah, itu tadi hasil wawancara saya dengan Bang Reza mengenai em, bidang menyiar dan juga bidang YouTube, dan sangat bermanfaat sekali untuk Bang Reza. Semoga YouTube-nya terus berkembang dan tetap menjadi penyiar yang ahli di bidangnya dan bisa meneruskan kesukaan tersebut hingga menjadi apa yang diinginkan. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.